Halo guys, selamat siang. Gue Dwiki dan gue akan membahas atau mereview pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar semalam. Kebetulan gue nonton dua game. Jadi pertama gue nonton di stadionnya langsung semalam, terus abis dari situ gue nonton streamingnya di handphone 90 menit full. Jadi gue nonton dua kali. Jadi karena gue pengen bener-bener mengamati gimana sih pertandingan ini jalannya laga ini. Soalnya gue di stadion itu gue kayak gimana ya, gue feelingnya tuh beda. Di stadion itu gue lebih ke teriak-teriak, lebih ke nge-chance, lebih ke pokoknya fokus gue itu fokus nge-chance, fokus gimana Persija gue tuh biar semangat kalau di stadion. Tapi kalau di handphone gue tuh lebih fokusnya itu lebih ke permainannya, gimana cara build up-nya, gimana cara recovery-nya dan sebagainya. Jadi di sini gue akan membahas dari sisi gue nonton di streaming di handphone. Jadi gue akan membahas dari sisi permainannya dan strateginya seperti apa. Pertama kita lihat dari formasi dulu. Persija itu hanya mengandalkan satu pemain asing, yaitu Ryo Matsumura, di mana dua pemain asingnya Kudela dan Marco Simic itu absen. Yang pertama karena masih recovery cedera, dan yang kedua masih katanya sih mengalami masalah visa ya. Terus ada Donitri juga. Gue idola Donitri by the way. Dia pakai 3-4-3 di mana gue agak terkejut ya, di mana Abi itu digantikan sama Hanif di game ini di starting 11-nya. Gue agak nggak terkejut, soalnya apa? Di preseason itu gue ngelihat Abi yang gue kenal di tahun kemarin itu gue ngerasa dia kayak kurang maksimal aja gitu, belum menemuin performa terbaiknya di preseason kemarin ya. Artinya di tahun ini. Jadi gue emang udah agak prediksi sih mungkin Hanif yang masuk. Tapi yang gue sesali adalah dimana Hanif pun sama performanya juga underperform. Jadi sama-sama di sini Domasdol melakukan gambling sih, memasukkan Hanif yang belum tentu performanya juga di atas Abi di pertandingan semalam. Itu gambling. Mungkin yang dilakukan Thomas Doll dengan memasukkan Hanif dengan strategi dia, mungkin ya, yang gue tangkap itu dia punya body yang lebih tinggi, di mana pemain PSM Makassar itu kan bodinya jangkung kan. Jadi mungkin bisa bersaing. Mungkin itu yang diharapkan oleh Thomas Doll dengan menggantikan memilih Hanif dibandingkan Abi. Tapi kan PSM Makassar nggak selalu main long ball. Dia mengandalkan counter attack. Awal-awal memang PSM agak nyerang nih sebelum cetak gol ya. Sebelum menit ke-12 itu PSM agak nyerang, tapi nggak selalu long ball. Jadi posisi Hanif di game ini menurut gue agak mubazir. Karena apa? Hanif itu bener-bener jelek banget mainnya. Dia hilang bola, salah passing. Tapi gue ngelihat Hanif tuh gini, Hanif itu bagus, dia visinya bagus, cuman tekniknya kurang. Jadi dia melihat gimana cara dia build up-nya itu udah bagus sebenarnya. Tujuan dia pengennya kemana, tim ini mau nyerangnya kayak gimana, dia tuh sebenarnya bagus visinya, cuman tekniknya kurang. Kadang dia bagus nih mau penterobos ngelewatin dua pemain, dia bagus kan visi, tapi nggak nyampe bolanya, malah terlalu pendek lah, terlalu pelan lah kadang gitu. Kadang kontrolnya juga nggak jelas lah, ribut sama bola gitu. Jadi Persija kecolongan gol di menit 12 sama Kenzo Nambu ya. Menurut gua nggak ada yang bisa disalahin, karena Reski Fandi juga posisinya di situ kan duel one on one ya. Jadi senggol-senggolan gitu. Pas duel Reski Fandi kalah sebelum bolanya datang. Jadi Reski Fandi jatuh sebelum bolanya datang. Jadi mungkin nggak ada yang bisa disalahin lah dari kita kebobolan itu.
Nah habis itu Persija terus nyerang. Gue di stadion emang gak berharap banget Persija menang sebelum gamenya mulai ya. Gue gak berharap banget Persija menang. Karena apa? Karena Persija hanya pakai satu pemain asing, dan juga persiapannya itu lebih pendek dibandingkan persiapan PSM Makassar. Terus ada nggak chance menang sebelum ini? Gue bicara sebelum pertandingan mulai, ada nggak chance menang? Gue ngeliat chance menang Persija itu ada di kisaran 35% lah chance menangnya. Karena apa? Karena gue ngeliat permainan Bali United kemarin. Kenapa gue bahas Bali United kemarin? Yang kalau nggak salah itu kalah pas seri gitu. Pokoknya gue ngeliat permainan Bali United kok bisa jelek begini, tapi kok bisa menang lawan Makassar kan gitu. Sedangkan gue ngeliat dari patokan itu aja, ini ada chance menang nih Persija walaupun pakai satu pemain asing. Sedangkan gue ngeliat game terakhir Persija lawan Ratchaburi itu udah GG banget sih, udah paling maksimal lah dari stok pemain yang ada. Itu gameplay yang udah paling maksimal yang diterapin oleh Persija pas lawan Ratchaburi. Makanya gue berpikir ada chance menang. Nah pas gamenya udah mau mulai atau H-1 sebelum game, Marco Simic tiba-tiba ada kabar nggak bisa main. Gue sih jujur aja ya, walaupun gue emang salah satu orang yang agak kecewa dengan Marco Simic datang lagi ke Persija, cuman gue dengan hanya ada Simic, Rio dan Kudela pemain asingnya, itu gue jujur menaruh harapan lah kepada Simic agar bisa main, setidaknya ngebantu lah, setidaknya ada pemain jangkung di depan, dan yang dipasang adalah Witan dengan nggak ada real striker. Jadi dia itu main false 9 ya. Persija main false 9 dengan Witan sebagai false 9-nya. Tapi kadang dia dinamis sih mereka bertiga, Rio, Rico dan Witan. Kadang Rio yang jadi false 9, Witannya geser ke side gitu, kadang gitu. Jadi Persija Thomas Doll udah ngelakuin hal yang paling maksimal dengan pemain yang ada. Itu yang udah paling maksimal, itu bener-bener paling maksimal menurut gue. Udah great banget lah buat Thomas Doll. Gue applause buat Thomas Doll. Permainannya agak monoton sebelum Abi main. Karena apa? Karena nggak ada kreativitas. Jadi menurut gue sekarang pemain yang ada sekarang atau squad yang ada sekarang yang punya kreativitas hanya satu, Abimanyu, pemain tengah ya. Yang punya kreativitas hanya satu. Kreativitas dan game changing itu beda. Mungkin kalau game changing itu bisa Witan, bisa Rio Matsumura, bisa Riko Simanjuntak, bisa dengan tusukannya. Itu game changing. Tapi dengan kreativitas kan sebelum Abi masuk, kita selalu mentok tuh. Sebelum masuk area kotak penalti kita selalu mentok. Bolanya mau diarahin kemana? Ke belakang mulu. Sebelum Abi masuk. Jadi mungkin aja gini, pas bolanya dipegang Hanif udah hampir mau deket kotak penalti, dia tuh ada kepikiran gue mau main ke Sila, nanti bisa jadi dia bisa buat sesuatu lah gitu. Dia tuh, gue yakin tuh dia pikiran kayak gitu. Soalnya apa? Gue punya pemikiran Hanif itu banyak pintar menurut gue, tapi tekniknya itu nggak banget tekniknya ya. Kalau otaknya sih jalan banget sih, tapi kalau tekniknya nggak banget sih, nggak sejalan lah visi sama teknik dia bermain bolanya. Itu Hanif. Sedangkan kalau Reski kan dia lebih menjaga kedalaman kan, lebih agak ke belakang lah mainnya. Walaupun Persija itu nyerang banget, sedangkan kalau Reski ikut terlalu ke depan, nanti yang ada fatal kalau ada serangan balik. Jadi sebelum Abi masuk, dia emang muter-muter di situ aja mainnya, sehingga Persija sulit menemukan celah. Sedangkan bola-bola crossing itu mustahil bagi Persija. Mustahilnya kenapa? Lu lihat Yuran Fernandes tingginya seberapa dibandingkan Witan,
dibandingkan Rio, dibandingkan Rico, gimana kita mau main crossing? Itu mustahil. Bahkan Rizky Ridho, terus Hansamo aja posturnya masih lebih tinggi Yuran. Dan lu lihat nggak di gol pertama PSM, lu perhatiin nggak, Yuran itu dijaga dua orang, Ferrari sama Rizky Ridho itu dijaga dua orang Yuran itu. Jadi susah lah, mustahil lah kalau kita mau nyerang pakai strategi crossing. Misalnya udah deket kotak penalti kita crossing, yang paling masuk akal adalah emang main 1-2 sentuhan, atau enggak kalau udah masuk area PSM kita cutback kayak yang dilakuin Firza di menit 30-an kalau nggak salah, 30-25an dia ngelakuin cutback, cuman nggak ada yang nyambut lah. Terus di babak pertama yang agak false juga Rio Fahmi dia kayaknya itu dia agak bingung ya, dia mau nyerang, takut gitu. Dia naruh respect, si Rio Fahmi itu naruh respect ke Jakob Sayuri apa Yanti Sayuri itu di satu line sama dia tuh naruh respect, takut dia nyerang dia nggak bisa balik lagi. Itu yang gue pikirin. Mungkin di babak pertama dia takutnya itu mungkin karena dia nggak terlalu offense ya di babak pertama, yang dia takutin mungkin itu. Dan di babak kedua dia langsung dengan gaya dia, style dia overlap ke depan, dia mau menusuk, dia mau crossing, dia mau umpan ke tengah. Itu yang gue suka dari Rio Fahmi Ilham. Dan semenjak masuknya Abi, sebenarnya gue sih jujur aja ya, dari sekian banyak di Jackmania yang mengagung-agungkan nama Aji Kusuma, yang melihat bahwa Aji Kusuma ini akan jadi pemain bagus, menurut gue Aji Kusuma enggak sih, masih belum levelnya, masih belum Persija ya menurut gue Aji Kusuma. Karena apa yang gue lihat, dia aja kontrol bola aja masih ribut dengan bola, ibaratnya masih kayak Hanif lah, cuma dia finishing juga so-so lah. Dia tekniknya tuh masih ibaratnya sama kayak Hanif, jadi kontrol masih ribut sama bola, passing kadang salah gitu. Kalau Aji ya menurut gue yang lebih masuk akal kalau mau ganti Witan itu pas barengan sama Abi ya, mungkin Sandi Samosir itu lebih masuk akal karena dia kuat banget loh, pegang bolanya itu dia kuat banget Sandi. Terus dia kontrolnya juga bagus, malah menurut gua lebih bagus Sandi daripada Aji ya. Kelebihan Aji, satu-satunya kelebihan Aji adalah kerja keras. Dia tuh mobile, mau kemana-mana dia kejar, bener-bener kejar. Cuman kalau Sandi itu agak ibaratnya agak malas. Cuman dia sekalian pegang bola tuh kuat, dia pegang bolanya kuat dibandingkan Aji. Mungkin itu ya. Tapi speed so-so lah Aji sama Sandi Arta itu. Ya gue lebih prefer ke Sandi sih daripada Aji. Jadi gue salah satu di Jackmania yang mungkin melihat sosok Aji ini biasa aja, Aji Kusuma ini. Jadi pas Abi sama Aji masuk, untung Abi masuk nih, bukan Aji doang yang masuk kan. Kalau Aji doang sih gue udah pasrah itu. Abi masuk gue udah yakin 100% sih, yakinnya Persija bakal cetak gol. Soalnya apa, sebelum Abi masuk juga yang gue pikirin, kenapa ini tim gak mau nge-shoot dari lini kedua. Kenapa? Iya kan dia kayak stuck gitu, dia mau yang ngoper mulu, mereka setiap depan gawang ngoper mulu, nggak ada keniatan mau nge-shoot dari luar kotak penalti. Itu nggak ada di babak pertama. Mungkin aja ada Firza Andika ya sekali itu. Dan di babak kedua diawali tuh sama Abi loh. Dia berani loh nge-shoot dari kotak penalti, itu Abi yang ngawalin. Dia berani nge-shoot dari kotak penalti walaupun keblok sama pemain lawan. Abis itu Rio dia keblok juga. Nah, keduanya Rio akhirnya gol. Itu gue seneng banget sih, parah seneng banget. Dan soal guling-guling FC menurut gue hal yang wajar sebenarnya, cuman nggak gitu juga sih, nggak itu terlalu lebay lah menurut gue. Ini kalau guling-guling FC 2
2 sampai 3 kali dia masih kram diganti itu wajar. Mungkin dia sakit beneran kan. Kalau ini kan dia nggak sakit beneran, dia emang bener-bener mau ngulur-ngulur waktu, sakitnya bohongan gitu. Jadi itu aja pendapat dari gua. Terima kasih.